Yo, hai, balik lagi di channel rekap film kesayangan kalian yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas film drama aksi terbaru yang baru rilis tahun 2025 dan berjudul The Amateur. Film ini disutradarai oleh James House dan diadaptasi dari novel karya Robert Little. Selain aksi, film ini juga menonjolkan sisi emosional, yaitu kehilangan, balas dendam, dan perjuangan moral sang tokoh utama antara keadilan dan kemanusiaan. Jadi, sudah pasti kebayang penuh dengan adegan brutal, tapi tetap kerasa sedihnya. Meskipun ada adegan aksi dan ketegangan internasional, tokoh utama film ini adalah orang biasa yang terpaksa memikul beban luar biasa, bukan seorang yang gagah dan terbiasa bertempur. Dia hanya seorang laki-laki biasa yang hanya pintar dalam program sistem. Oke, tanpa pikir panjang lagi, siapkan cemilan kalian, ubah posisi untuk rebahan, kita langsung gas ke alur cerita lengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang merakit mesin di garasi yang bernama Charlie. Lalu datang sang istri yaitu Sarah meminta dibuatkan kopi kepada suaminya itu. Charlie pun membuatkan kopi. Sang istri bilang mobil sudah menjemputnya lalu ia harus bergegas ke London untuk sebuah misi. Sarah pun meminum kopi itu lalu mengajak suaminya bahwa dia boleh ikut pergi bersamanya. Tapi Charlie menolak karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantornya. Sarah pun berpamitan kepada Charlie. Don't need reminding. Are you sure you're gonna be okay? I'll be fine. Come on. Love you. Bye. Sesampainya di kantor, Charlie menyapa temannya yang merupakan seorang agen khusus dan juga bekerja di sana. Temannya mengajaknya untuk bertemu setelah pulang kerja. Kemudian Charlie memasuki ruangannya dan menghidupkan komputer. Kemudian Charlie mengobrol dengan teman online-nya dari sebuah situs. Orang itu mengirimkan sebuah file. Charlie pun mengecek file tersebut. Tiba-tiba sang istri yaitu Sarah meneleponnya lewat ponsel. Heller. Heller. Right. Sarah mengabari bahwa ia sudah sampai di London dan ia juga curhat pada suaminya. Namun Charlie hanya menjawab singkat. Lalu Charlie menutup teleponnya dan bilang kepada Sarah bahwa ia sedang sibuk. Charlie lalu lanjut mengecek file. Kemudian muncul file surat yang terlihat sama. Charlie pun mengeceknya lalu muncul foto sang atasan di tempat kerja yaitu Kepala Moore. Chief Moore. Sehabis itu kemudian Charlie pulang ke rumahnya. Lalu ia menelpon Sarah namun tak tersambung. Akhirnya ia mengirimkan pesan suara. Hey, it's me. Miss you. Di keesokan hari Charlie sampai di kantornya. Lalu ia melihat Kepala Moore berada di ruangannya dan tidak seperti biasanya. Kepala Moore menyapa Charlie lalu mengajak Charlie untuk ikut ke kantor direktur di lantai atas. I need you to come with me to the director's office. Please. Charlie dan Kepala Moore pun sampai di ruang Direktur O'Brien. Kemudian Direktur O'Brien menyatakan duka cita kepada Charlie bahwa terjadi insiden penyerangan di London dan sang istri Charlie yang merupakan agen khusus telah meninggal dunia. Namun Charlie tidak percaya dan membuktikan akan meneleponnya. Setelah itu Kepala Moore menunjukkan berita di televisi pada Charlie. Charlie pun melihat berita tersebut diberitakan terjadinya penyerangan oleh 4 orang di Hotel London. Beberapa orang disandra dan 2 orang meninggal. Salah satunya adalah seorang wanita Amerika yang tiada lain adalah Sarah. Kemudian Kepala Moore menunjukkan rekaman CCTV. Terlihat istrinya Charlie sedang disandra oleh penyerang tersebut. Charlie yang melihat itu merasa sedih, campur marah melihat istrinya disandra oleh orang jahat. Charlie pun pulang lebih awal ke rumahnya. Banyak sekali reporter yang menunggu di depan rumahnya itu. Charlie tidak peduli dengan para reporter itu. Charlie pun termenung sendirian di rumahnya. Keesokan hari Charlie membicarakan hal ini kepada Kepala Moore. Bagaimana bisa 4 orang itu lolos dari kamera pengawas? Kemudian Charlie bertanya apa saja yang mereka ketahui tentang hal ini. Namun seseorang memotong pembicaraan Charlie dan bilang bahwa Kepala Moore dan ia akan menangani kasus ini. Charlie pun bertanya bagaimana orang itu akan menanganinya dan
membuat mereka bertanggung jawab. Kemudian, Kepala Moore meredakan emosi Charlie dan bilang bahwa Charlie tak usah ikut campur dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Kepala Moore akan memberikan informasi kepada Charlie jika sudah mengetahuinya. Cerita berlanjut di bandara. Charlie menunggu pesawat pengirim barang untuk mengambil barang-barang istrinya. Sesampainya di rumah, Charlie membuka koper istrinya, lalu melihat sebuah hadiah dan surat. Charlie membaca surat itu, lalu ia pun menangis terseduh-seduh. Paginya, Charlie langsung mencari informasi di media sosial tentang kejadian penyerangan teror di London. Lalu, Charlie menemukan sebuah unggahan video yang terlihat wajah sang istri. Charlie kemudian berangkat kerja. Sesampainya di kantor, ia terus mencari informasi tentang teror itu dengan keahlian programmingnya. This entrance around alone overnight at about 4 in the East End. Charlie memberitahu informasi tersebut pada Kepala Moore. Charlie menemukan CCTV yang menunjukkan ada sekelompok orang mengadakan pertemuan dengan Impact Investment Indonesia. Lalu, keadaan memanas sampai di koridor. Kelompok itu berisi 4 orang dan salah satu dari mereka menembak pegawai Impact. Kemudian mereka kabur dari hotel dan memutuskan mengambil seseorang untuk dijadikan tawanan. Mereka lalu membawa Sarah karena Sarah mencoba menyelamatkan yang lain. Charlie juga mendeteksi suara si penjahat dan menemukan identitasnya. 3 orang telah diketahui identitasnya dan latar belakangnya oleh Charlie. Namun, hanya 1 orang yang sulit ditemukan, yaitu pembunuh Sarah. Dengan kejeniusannya, Charlie terus melacaknya dan memproses semua program dan data dari CCTV, handphone, kamera dashboard, kamera tubuh, juga audio. Charlie pun menjadikannya gambaran 3 dimensi dan terungkaplah pembunuh itu adalah Horst Seiler. Tapi untuk saat ini, Charlie mengetahui keberadaan 1 orang, yaitu Britton Frank yang berlokasi di Paris, seorang mantan IO Amerika yang juga termasuk 4 penjahat itu. Setelah Charlie selesai memberikan informasi, Kepala Moore hanya terdiam dan malah memberikan respon terbalik yang tidak ada hubungannya dengan Sarah. Kemudian Kepala Moore menyarankan Charlie untuk menemui Dr. Garrison. Charlie pun menemuinya. Si dokter menanyakan perasaan Charlie untuk memastikan kesehatannya. Charlie bilang ia tidak menjawab telepon Sarah dengan baik. Ia tidak pernah pergi bersamanya padahal Sarah memintanya. Dan Sarah sekarang telah pergi. Charlie merasa sangat tidak berguna, marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Charlie juga bilang kepada dokter itu bahwa ia telah memberitahu kepada kantornya nama-nama pembunuh Sarah. Dan ia ingin mereka melakukan pekerjaannya, mengejar pembunuh Sarah karena Sarah berhak untuk itu. Namun dokter itu bilang Sarah telah pergi, dan itu hanyalah rasa dendam dan egois Charlie. Keesokannya Charlie pergi bekerja seperti biasa, namun Charlie menempelkan sebuah chip di ID cardnya. Charlie pun melewati scan keamanan kantor, dan chip itu tidak terdeteksi. Charlie pun lanjut mencari informasi dan mencetak file surat yang ia temukan kemarin. Tiba-tiba, teman online itu menanyakan kabar Charlie dan memberikan informasi keberadaannya. Charlie kemudian pergi ke bar dan kembali ke kantor menuju ruang Kepala Moore sambil membawa berkas. Ternyata Charlie mengumpulkan semua bukti dan informasi dari beberapa tempat untuk mengancam Kepala Moore dan temannya itu. Have you lost your mind? To put it mildly, Operations to destroy a hospital in Syria? It's only out of respect for your recent loss that I'm not Namun mereka malah pura-pura tak mengerti apa maksud Charlie dan bilang Charlie tidak sopan. Kemudian temannya Moore bertanya apa tujuan Charlie melakukan ini. Apakah ini bertujuan agar Kepala Moore membunuh pembunuh Sarah? Namun Charlie bilang ia sendiri yang akan membunuh pembunuh Sarah. I beg your pardon? You heard me. I want to find and kill the people who murdered my wife. CIA was... I mean, this is a practical joke, right? Kepala Moore dan temannya meremehkan Charlie dan mengejek-ngejek Charlie yang bahkan kalah adu panco dengan biarawati. Namun, Charlie berjanji akan membuktikannya dan akan berlatih di CIA. Charlie pun langsung pergi dari kantor menuju CIA. Di sisi lain, Kepala Moore dan temannya sedikit khawatir dengan perkataan Charlie. Mereka khawatir dengan informasi dan bukti mereka yang akan disebarkan oleh Charlie. Meanwhile, getting accident. Let's use Henderson. Akhirnya Kepala Moore pun berencana untuk menyuruh Henderson mengawasi Charlie, sedangkan temannya
menyuruh Park. Di CIA, Charlie terlambat datang dan bertemu dengan pelatihnya yang bernama Colonel Henderson. Kita sebut saja dia Hendo. Di kantor Charlie, Kepala Mort dan temannya mengawasi pergerakan Charlie dari CCTV kantor bersama Park. Mereka merasa khawatir Charlie akan menggertak secara ia memiliki IQ di atas rata-rata. Di perjalanan, Charlie berbincang-bincang dengan Hendo. Hendo adalah seorang pelatih agen CIA. Di sisi lain, Kepala Mort masih mencari bukti yang disembunyikan oleh Charlie, lalu mengobrak-abrik ruangan Charlie. Salah satu teman kerja Charlie melihatnya Kepala Mort dan rekannya membuka semua dokumen, hard disk, dan komputer milik Charlie. Namun, ada seorang karyawan yang bilang bahwa ia melihat Charlie mencetak suatu di printer dengan hard disk yang diselimuti strip magnetik. Di sisi lain, Charlie sedang melakukan latihannya di CIA. Ia berlatih menembak dengan pistol, merakit mesin, kemudian membuat daftar identitas palsunya. Guess I just have to get that close. Yeah, at point blank range, you might have a 50-50 chance of hitting something. Namun sepertinya Charlie tidak ahli dalam menembak, tapi ahli dalam merakit mesin. Sedangkan di rumahnya yang tidak berpenghuni, digeledah oleh pihak kantornya, semua barangnya dibawa dan diperiksa oleh Kepala Mort sambil mengamati Charlie dari CCTV. Kemudian ada seseorang yang menemukan DVD milik Charlie dan memberikannya kepada Kepala Mort. Lalu DVD itu dienkripsikan oleh Park. Di kamar Charlie di CIA, Hendo memasuki kamar Charlie dan menanyakan apa rencananya untuk mengalahkan pembunuh istrinya. Killer. No. So, how do you plan to take them all out? The first one you kill. That's what I need you to teach me. Charlie pun menjawab itulah hal yang harus Hendo ajarkan kepadanya. Di saat itu juga, Hendo langsung mengetes Charlie untuk menembaknya dengan pistol. Namun, Charlie tidak berani. Hendo bilang bahwa Charlie bukanlah seorang pembunuh dan tak akan bisa mengalahkan para penjahat itu. Ia juga bilang kepada Charlie bahwa Charlie orang yang pintar tapi kurang percaya diri. Hendo tak bisa mengajarkan apa yang bukan diri Charlie, sama seperti Charlie tak bisa mengajarkan Hendo kode-kode programnya itu. Namun, Charlie bilang bahwa suatu hari ia akan membuktikannya dan bisa menekan pelatuk. Beberapa jam setelahnya, Park selesai dengan enkripsinya, lalu menelpon Kepala Mort dan memberitahu bahwa Charlie menggertak dan mempermainkan mereka. Kemudian Hendo yang sedang tidur ditelepon oleh Kepala Mort dan menanyakan keberadaan Charlie. Tapi Hendo bilang Charlie sudah pergi membawa paspornya dan identitas aslinya sebagai petugas kebersihan. Kepala Mort langsung mematikan teleponnya dan merasa kesal. Ia tidak mendapat informasi tentangnya sedangkan Charlie mendapat banyak pelatihan. Kemudian Kepala Mort membuka berkas-berkas dan menemukan benda kecil seperti penyadap. Lalu ia berbicara dengan benda itu dan bilang menyadap petugas CIA adalah pengkhianatan. Mr. Heller. Bugging a CIA officer? Charlie yang mendengar suara itu dari earphone-nya kemudian melepasnya. Di pesawat Charlie hanya bengong sambil membayangkan kehidupan saat masih bersama istrinya itu. Saat hari ulang tahunnya, ia diberi hadiah pesawat kecil dari istrinya. Sesampainya di London, tempat istrinya dibunuh, ia langsung duduk termenung. Lalu Charlie menuju Paris menggunakan paspornya. Di sisi lain, kantor pun tahu keberadaannya Charlie. Setelah sampai di Paris, Charlie masuk ke penginapannya yang dekat dengan toko roti dan sering dikunjungi si pembunuh bernama Gritton Frank. Kemudian Charlie melihat Frank mengunjungi toko itu dan langsung menjalankan programnya di laptop untuk mengakses ponsel Frank. Saat malam hari, Charlie menemukan tempat tinggal Frank dengan bantuan codingannya itu. Ia pun langsung membobol kamarnya dibantu tutorial dari YouTube. Today we're gonna pick an apartment style lock. Is you're gonna take your tension wrench and you're gonna stick it in the bottom of the keyhole to get in that door. Charlie pun menggeledah seluruh kamarnya, namun tak menemukan apa-apa. Ia hanya menemukan kalender, lalu memotretnya. Ia juga membawa pistol yang berada di situ. Tiba-tiba suara pelacak berbunyi, tanda Frank mendekat ke arah sana. Charlie pun panik dan langsung keluar dari kamar, kemudian berjalan ke arah atas sambil menodongkan pistol ke Frank dari jarak jauh. Charlie ragu menembak targetnya. Frank yang tidak sadar masuk ke kamarnya bersama sang pacar sambil tertawa.
Charlie pun pada akhirnya langsung kembali ke penginapan. Di saat itu, Charlie melihat sang istri ada di kamar tersebut. Namun itu hanyalah halusinasinya. Keesokan hari, Charlie membeli semua bunga lili di toko bunga dan mengunjungi klinik yang akan Frank datangi besok. Charlie menunggu di kafe yang ada di depan klinik dan melihat Frank sudah tiba di klinik itu. Frank yang sedang terapi dengan dokternya itu pun, kemudian si dokter keluar, lalu datang dokter lain dan tiba-tiba Charlie memasuki ruangan sambil menyamar menjadi dokter klinik, lalu mengunci ruangan terapi Frank dan memasukkan serbuk sari bunga lili sambil mengancamnya. Tell me where Horst Schiller is and I'll let you out. Ia pun bertanya keberadaan Horst Schiller, namun Frank tak memberitahunya dan membuat si Frank kesulitan bernapas. Di luar ruangan, dokter dan suster berusaha mendobrak pintu karena dikunci. Charlie yang panik langsung bertanya lagi. Frank menjawab sambil terengah-engah tapi tak terdengar oleh Charlie. Charlie yang tak tega pun lalu membuka kunci ruangan terapi Frank dan tiba-tiba dan ya, Frank langsung kabur dengan menghajar Charlie. Namun di tengah pelariannya, Frank tertabrak mobil lalu ponselnya dibawa oleh Charlie. Charlie pun langsung lari ketakutan sambil melepas jubah dokternya itu dan kembali ke penginapan untuk bersiap kabur dari Paris. Charlie pun lalu pergi menaiki bus menuju Prancis sambil masih terbayang-bayang aksi pembunuhan istrinya. Di tempat lain, Direktur O'Brien bertanya tentang Frank kepada kepala Mort. Mort bilang, katanya ia tertabrak oleh keluarganya karena kegagalan pekerjaannya di London. Lalu Mort bilang ini bukan urusan kita dan keluar meninggalkan ruangan direktur. Di Prancis, Charlie memasuki sebuah klub malam dan menenangkan dirinya dari kejadian di Paris. Dalam keadaan setengah sadar, Charlie melihat seorang wanita yang berjoget sangat mirip dengan istrinya. Charlie menghampiri wanita itu, namun tiba-tiba ia melihat Hendo di klub yang sedang memperhatikannya. Charlie pun langsung panik dan lari ke klub kecil, lalu bersembunyi di ruang belakang. Charlie mencari jalan keluar, tapi tak ada, dan akhirnya pasrah menemui Hendo yang sudah menunggunya. Hendo pun menawarkan bir, lalu Charlie bertanya bagaimana ia menemukan dirinya. Hendo bilang dari telepon milik Frank yang Charlie bawa tempo hari. Ia juga bilang tak peduli seberapa pintarnya orang jika ia panik akan mengacaukan rencana yang bagus. Hendo menasehati Charlie dan bilang untuk berhenti sampai di sini. Namun Charlie hanya menjawab Hendo guru yang baik. Lalu Charlie bertanya balik, pernahkah Hendo menghitung hal-hal yang Charlie kuasai? Charlie menunjukkan timer kepada Hendo dan tiba-tiba bom meledak mengacaukan suasana klub. Charlie pun langsung kabur. Di keesokan harinya terlihat Charlie terbangun di sebuah taman yang langsung menanyakan keberadaan teman online-nya lewat handphone. Charlie lalu pergi ke Turki dengan menaiki pesawat sambil berpura-pura menjadi seorang kurir kargo, kemudian bertemu di sebuah restoran. Awalnya Charlie mengira teman online-nya adalah seorang pria, namun tiba-tiba wanita bertudung menghampirinya sambil mengatakan bahwa Charlie telah salah sangka. Ternyata teman online-nya Charlie adalah seorang wanita. Wanita itu bertanya apa tujuan Charlie. Ia pun bilang bahwa istrinya meninggal, tapi wanita itu sudah mengetahuinya dan menyuruh Charlie untuk berbelanja sebentar dan bertemu kembali di parkiran mobil. Mereka pun pergi menaiki mobil. Di tengah jalan, wanita itu bercerita bahwa suaminya adalah agen CIA dan mantan KGB. Namun, beliau meninggal terjatuh dari jendela. Wanita itu akhirnya memutuskan untuk menggantikan posisi suaminya sebagai kode inkulin selama 6 tahun dan menjalin hubungan dengan Departemen Charlie bila ia membutuhkan bantuan. Sesampainya di rumah si wanita, mereka langsung lanjut mencari informasi pembunuh Sarah yang tersisa. Those are the three, correct? Yeah, he's also the most difficult to publish sources, but he's beyond paranoid. See if he will engage. Move. Juries.
Traveling the wine in his sunrise. Dan akhirnya, lokasi Miska ditemukan dari postingan Instagramnya. Diketahui, ia sedang berada di Moskow, Madrid bersama pacarnya. Di kantor CIA, Kepala Mort sedang mengatur rencana untuk menggagalkan rencana Charlie, dan Direktur O'Brien sedang berpidato di televisi. Lalu Kepala Mort langsung mematikan televisi itu. Di restoran, Kepala Mort memuji pidato Direktur O'Brien. Direktur O'Brien menyuruh Direktur Mort untuk menghentikan operasi hitam ini, dan O'Brien berhak tahu segalanya. So why? I'm new, but I'm not stupid. I need you to be accountable to me. Stop playing your black ops in the sand. Direktur O'Brien meninggalkan Direktur Mort dan memasuki mobilnya. Lalu ajudannya memberitahu Direktur O'Brien bahwa Hendo sedang di Madrid atas perintah Kepala Mort. Setelah mendengar itu, lalu Direktur O'Brien memerintahkan menyuruh orang lain untuk mengawasi Hendo. Di sisi lain, Charlie dan wanita itu mengawasi Miska dari CCTV hotel. Charlie akan pergi ke Madrid di Spanyol dan mengawasi Miska dari dekat, sedangkan wanita berada di rumahnya untuk mengawasi Charlie. Di Madrid, Charlie menyusun rencana sambil bercakap dan terhubung ke wanita itu. Kepala Mort menelpon Hendo untuk segera menemukannya. Past that. Too big of a stench. He practically invented half of our surveillance tech. Now, you might have a bigger stench on your hands if he gives us the slip again. You won't let that happen. Usut punya usut, ternyata Hendo mengetahui keberadaan Charlie. Di hotel, Charlie masuk dan mengawasi Miska diam-diam. Lalu Charlie melihat seseorang mengawasinya, yang kemudian berbicara kepada wanita yang terhubung bahwa ada seseorang sedang mengawasinya. Wanita itu pun memeriksa CCTV. Shit. I've got your man. Dan benar saja, ada 3 orang yang dikirim CIA. Charlie langsung ke lantai paling atas di mana Miska sedang berenang di sana. Charlie kemudian bertanya di mana host sailor berada. Tapi Miska bertanya balik, siapa kamu? Charlie pun mengancam Miska, ia akan memecahkan kolam kacanya dengan mesin karena Miska telah menodongkan pistol ke istrinya. Miska bilang ia tak membunuhnya. Charlie tahu itu, ia hanya ingin tahu keberadaan sailor, tapi Miska tak menjawab dan kemudian I'm exactly the right person. ya, Charlie menekan tombol mesinnya dan Miska Metong terjatuh dari ketinggian. Setelah itu sontak sang wanita langsung mengarahkan Charlie untuk kabur. Charlie dikejar Hendo dan tiba-tiba pertempuran antara 2 agen CIA pun terjadi. Saat Hendo ingin menangkap Charlie, Charlie mendorongnya dan tiba-tiba datang seseorang dari CIA yang juga langsung menyetrum Hendo lalu menembaknya. Charlie melihat Hendo tak berdaya lalu langsung lari karena masih ada yang mengejarnya. Di kantor CIA, Direktur O'Brien memanggil Direktur Mort dan bertanya di mana Charlie hilang. Sudahkah Kepala Mort bilang ia mencutikannya lalu ia keluar. Kepala Mort terus mencari keberadaan Charlie dan terlihat Charlie menggunakan earphone. Park pun melacaknya dan melihat percakapan Charlie dengan teman online-nya yaitu Inkulin. Kode Inkulin itu diketahui identitasnya bahwa ia seorang pria yang telah meninggal. Lalu Park bilang mungkin saja itu adalah istrinya yang menggunakan kode tersebut. Di Turki, Charlie sudah kembali ke Istanbul. Si wanita bertanya bagaimana perasaannya. Ia bilang bahwa rencana kemarin berjalan lancar, tapi maksud si wanita itu bukan rencana kemarin, tapi hari ini. Wanita itu bilang saat suaminya meninggal ia selalu rindu irama suara di rumahnya. Di saat mereka tertidur, tiba-tiba datang sekelompok orang bersenjata dan datang menghampiri mereka. Mereka berdua pun langsung lari, kemudian menaiki mobil. Saat orang-orang itu memasuki rumahnya, untungnya semua sistem di komputer telah dihapus. Mereka yang kabur menggunakan mobil pun ditembak dari berbagai arah. Dan ya, wanita itu menghembuskan napas terakhirnya dikarenakan tertembak oleh kelompok tadi. Di sini, Charlie pun menangis merasa kehilangan kembali orang yang sudah dekat dengannya. Kemudian Charlie
meninggalkan wanita itu dan memberikan kecupan perpisahan. Pagi harinya ia berjalan sambil terbayang-bayang oleh wajah dua wanita yang telah meninggal secara tragis. Charlie pun melanjutkan rencananya, yaitu memburu Alice dengan berpura-pura memberikan barang dan bertemu di Romania. Esoknya Charlie berada di sebuah tempat kosong lalu mengirimkan scan wajah kepada Alice. Setibanya Alice di sana, ia hanya menemukan sebuah ponsel berdering. Sontak Alice mengangkat ponsel itu dan Charlie yang berbicara menyuruh Alice membuka peti. Ternyata peti itu berisikan bom dan sebuah foto. Kemudian Charlie pun bilang jika peti itu ditutup, maka bom akan meledak dan foto itu adalah orang yang sudah Alice bunuh. For no reason. Wasn't me, okay? I didn't shoot her. Charlie tiba-tiba datang dan memaksa Alice memberitahu keberadaan Sailor dan memberikan ponselnya itu. Alice melemparkan ponselnya dan menyuruh Charlie untuk mematikan bomnya itu. Tapi Charlie pergi begitu saja dan bilang jika Alice berlari maka ia akan selamat dan bom pun langsung meledak. Kepala Mort menemukan lokasi Charlie yang sebelumnya di Rumania lalu berpindah ke Rusia. Di Rusia, Charlie pergi ke pelabuhan, tempat yang Alice diberitahu ia bermalam di sana lalu membayangkan istrinya dan membuka hadiah kompas dari istrinya itu. Pagi harinya di pelabuhan, Charlie langsung mendapatkan pesan dari seseorang lalu menghampirinya. Charlie pun memotret kapal itu. Lalu ia pergi ke sebuah kafe. Saat di dalam, ia bertabrakan dengan seseorang yang ternyata itu adalah suruhan CIA. Mereka pun berbincang-bincang dan orang itu bilang kepada Charlie untuk menghentikan aksinya dan menyuruhnya untuk pulang. Namun Charlie menolak, lalu laki-laki itu pun langsung pergi. She's not there. Okay. You keep your head on a swivel now, okay, Chuck? Charlie mencari informasi kapal yang ia foto kemarin. Lalu esoknya, Charlie mencari orang Rusia yang berbicara dengan berbahasa Inggris. Namun, pria itu tak bisa berbahasa Inggris. Charlie pun memantau kapal yang ia foto kemarin. Saat Charlie memperhatikan kapal itu, terjadilah... Charlie diculik oleh orang Rusia yang berpura-pura tak bisa berbahasa Inggris tadi. Charlie pun dipaksa menaiki kapal yang lebih besar dan akhirnya ia bertemu dengan host Sailor. Di saat itu Sailor bertanya siapa yang membunuh tiga bawahannya itu dan apa Charlie di sini disuruh CIA atau dari keinginannya. Charlie pun bilang itu keinginannya dan ia yang harus membunuh semua orang itu. Alasannya adalah ia ingin mengalahkan semua pembunuh istrinya. Lalu Sailor pun bilang kalau Charlie sama seperti kita, datang ke sini karena dendam dan tak memiliki arah. Di sini Sailor pun lalu mengajaknya untuk bekerja sama. Sailor berkata waktu itu ia membunuh Sarah karena polisi tak memberi ia jalan, sama seperti Charlie yang membunuh anak buah Sailor. Sailor pun memberikan pistol kepada Charlie dan menyuruhnya untuk menembaknya. Tapi Charlie bilang bahwa ia tak akan bisa menembak dan membunuh orang. Charlie menodongkan pistol kepada Sailor dan ternyata... itu hanyalah bagian dari rencana Charlie. Charlie tidak akan membunuh Sailor, tapi Charlie mengubah sistem kapal supaya berbalik arah. Dan jam tangan Charlie adalah pemancar agar para polisi bisa menemukan keberadaan kapal ini. That would be the Finnish name and Interpol. Seketika, polisi datang menangkap Sailor dan menyelamatkan Charlie. Beberapa hari kemudian, kepala Mort dan temannya ditangkap karena terbukanya bukti operasi hitam. Direktur O'Brien pun berpidato klarifikasi di televisi, dan Charlie pun kembali ke rumahnya dan menaburkan bunga di makam Sarah. Pada malam hari, Charlie memasuki mobilnya. Ternyata di sana ada Hendo yang masih hidup. Hendo memuji keahlian Charlie. Charlie juga berterima kasih karena sudah diajarkan oleh Hendo. Adegan diakhiri dengan Charlie pergi dan terbang menggunakan pesawat kecil hadiah dari istrinya. Dan film pun tamat. Setiap langkah dalam perjalanan ini bukan sekedar balas dendam, melainkan pencarian arti keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton dan ciao.